Saya Taruna Utama Polteknik Angkatan 55, nama Aditya Raffi Widiardi, STB 4313, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum keuangan negara, yang mana materinya itu terdapat Badan Layanan Umum atau disingkat dengan BLU. Di sini saya akan membahas mengenai BLU mulai dari peraturannya, kemudian pembentukannya, pembubarannya, sampai pihak-pihak yang terlibat dalam BLU ini. Badan Layanan Umum atau BLU ini adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa barang ataupun jasa. BLU ini diberikan tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi ia melakukan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mendukung dari BLU ini. Nah, BLU ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintahan non-Kementerian Negara, dan juga lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Walaupun pengelolaan keuangan negara itu dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetapi harus berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Pembentukan Badan Layanan Umum ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pembentukan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan juga persyaratan administratif yang terperinci. Yang pertama adalah persyaratan substantif. Ini adalah ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat. Nah, ini terdiri dari penyediaan barang dan jasa layanan umum, kemudian pengelolaan wilayah ataupun kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat ataupun layanan umum, serta pengelolaan dan khusus dalam kerangka meningkatkan ekonomi ataupun pelayanan kepada masyarakat. Kemudian persyaratan yang kedua adalah persyaratan teknis. Ini terpenuhi apabila yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas, pokok dan fungsinya itu layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum. Kemudian yang kedua adalah kinerja keuangan satuan kerja yang bersangkutan itu dikatakan sehat sebagaimana ditentukan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Lalu yang terakhir adalah persyaratan administratif. Ini terpenuhi ketika yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan juga manfaat bagi masyarakat. Kemudian pola tata kelola, lalu rencana strategis bisnis, kemudian laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, serta laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Akan tetapi dalam kenyataannya, penerapan pelayanan kepada masyarakat itu tidak selalu berjalan secara mulus. Ada beberapa kendala yang dihadapi. Nah, di sini ada pun penerapan pola pengelolaan keuangan yang dapat berakhir. Ini dikarenakan yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan, kemudian dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga pemerintah dan Kementerian Negara ataupun pimpinan lembaga yang bersangkutan. Kemudian berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kaya negara yang dipisahkan. Lalu pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan kepada layanan umum oleh Menteri Keuangan ketika sudah tidak memiliki persyaratan substantif, teknis, dan juga administratif. Dan terakhir adalah pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Jalannya BLU ini pasti diatur oleh beberapa peraturan, seperti pada undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Di sini ada beberapa peraturan yang memang mengatur mengenai sistematika tentang BLU, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian Undang-Undang
aspek seperti yang disingkat ini adalah SMART, yaitu specific, measurable, attainable, reliable, dan timely. Ini dimaksudkan adalah value ini harus mencakup beberapa aspek untuk mencapai standar pelayanan minimum seperti fokus pada jenis layanannya, dapat diukur, dapat dicapai, kemudian juga relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu dalam pemberian pelayanan tersebut. Dalam tarif pelayanannya, BLU ini berhak untuk memungut biaya kepada masyarakat atas barang dan jasa layanan yang diberikan. Tarif layanan ini ditentukan atas biaya per unit dari investasi dananya. Nah, tarif layanan ini termasuk return yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh ataupun sebagian dari biaya per unit layanan. Tarif layanan ini ditetapkan berdasarkan pada usulan yang disetujui oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara yang bersangkutan. Dalam menetapkan tarif layanan harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut, seperti kontinuitas dan pengembangan layanan, kemudian daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat. Nah, pertimbangan berbagai faktor ini diharapkan agar tarif layanan itu tidak memberatkan sehingga